Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang operasi file dan struktur directory. Yang pertama itu kita bahas organisasi file. Nah, sistem file pada Linux itu berbentuk seperti pohon. Nah, yaitu dimulai dari root, atau biasanya itu root itu dilambangkan dengan slash. Terus setelah root biasanya ada directory dan subdirectory. Nah, di directory itu berisi nama file dan inode atau pointer yang menunjuk ke data atau isi file tersebut. Yang kedua adalah directory standar, yaitu setelah proses instalasi, Linux menciptakan sistem file yang baku terdiri atas directory sebagai berikut. Pertama itu ada etc, berisi file administratif atau konfigurasi dan lain-lain, dan file executable atau script yang berguna untuk administrasi sistem. Selanjutnya ada dev, berisi file khusus yang mempresentasikan peralatan hardware seperti memori, disk, printer, tab, floppy, jaringan, dan lain-lain. Selanjutnya ada bin, berisi utilitas sistem level rendah atau binary. Selanjutnya ada sbin, berisi utilitas sistem untuk super user untuk membentuk administrasi sistem. Selanjutnya ada user/sbin atau user/bin. Nah, berisi utilitas sistem dan program aplikasi level tinggi. Selanjutnya ada user/lib, berisi program library yang diperlukan untuk kompilasi. Nah, misalnya C, berisi instruksi command biasanya misalnya untuk branch puller dan lain-lain. Selanjutnya ada tmp, berisi file sementara yang pada saat bootstrap akan dihapus. Selanjutnya ada boot, berisi file yang sangat penting untuk proses bootstrap. Kernel VM Linux disimpan di directory ini. Selanjutnya ada proc, berisi informasi tentang kernel Linux, proses, dan virtual system file. Selanjutnya ada var, directory variable, artinya tempat penyimpanan log atau catatan hasil output program. File ini dapat membengkak dan perlu pengawasan, dimonitor perkembangannya. Selanjutnya ada home, berisi directory untuk pemakai Linux, mnt, directory untuk mounting system file. Selanjutnya ada root, yaitu home directory untuk super user. Selanjutnya ada user bin x11, symbolic link ke user x11 r6 bin, program untuk X window. Selanjutnya ada user src, source code untuk Linux. Selanjutnya ada opt, option directory ini biasanya berisi aplikasi tambahan, add-on seperti Netscape, Navigator, dan lain-lain. Selanjutnya ada directory etc itu berisi file yang berhubungan dengan administrasi sistem, maintenance script, konfigurasi, security, dan lain-lain. Hanya super user yang boleh memodifikasi file yang berada pada directory ini. Nah, subdirectory yang sering diakses pada directory etc ini yaitu httpd atau Apache Web Server. Ada juga PPP, point to point protocol untuk koneksi internet. Ada juga rc.d atau init.d, inisialisasi startup dan terminasi shutdown proses Linux dengan konsep run level. Nah, selanjutnya ada cron-d, rincian proses yang dieksekusi dengan menggunakan jadwal atau time dependent process. Yang terakhir itu ada file, yaitu file security dan konfigurasi seperti password, host, shadow, dan lain-lain sebanyak. Nah, directory dev, yaitu
Konsep Unix dan Linux adalah memperlakukan peralatan hardware sama seperti penanganan file. Setiap alat mempunyai nama file yang disimpan pada direktori dev. Nah, misalnya itu ada hard disk, IDE-nya itu ada /dev /head /dev /hdb /dev /hdd. Nah, untuk SCSI-nya itu /dev /sda /dev /sdb /dev /sdc. Nah, terus ada lagi misalnya mouse yang untuk PS2-nya itu /dev /lp0. Terus untuk universalnya /dev /mouse. Atau lagi misalnya serial port untuk COM1 /dev /ttys0, untuk COM2 /dev /ttys1, untuk universalnya /dev /modem. Nah, selanjutnya ada direktori proc, yaitu direktori yang dibuat di atas RAM dengan sistem file yang diatur oleh kernel. Nah, proc ini berisi nomor proses dari sistem dan nama driver yang aktif di sistem. Semua direktori bernilai 0, berukuran 0, kecuali file kacor dan self. Setiap nomor yang ada pada direktori ini mempresentasikan PID atau proses ID. Nah, yang ketiga, tipe file. Pada Linux terdapat 6 buah tipe file, yaitu ordinary file, directory, block device, yaitu merupakan representasi dari peralatan hardware yang menggunakan transmisi data per blok, misalnya disk, floppy, tab. Selanjutnya ada karakter device, yaitu representasi dari peralatan hardware yang menggunakan transmisi data karakter per karakter seperti terminal, modem, plotter, dan lain-lain. Selanjutnya ada name pipe, file yang digunakan secara intern oleh sistem operasi untuk komunikasi antar proses. Nah, yang terakhir itu ada link file. Nah, selanjutnya yang keempat ada property file. Nah, file mempunyai atribut, antara lain tipe file. Nah, menentukan tipe dari file. Selanjutnya ada izin akses yang menentukan hak user terhadap file ini. Terus ada jumlah link, ada pemilik atau owner, ada grup, ada jumlah karakter, ada waktu pembuatan, ada nama file. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, ada nama file. Nah, nama file maksimal terdiri dari 255 karakter berupa alfanumerik dan beberapa karakter spesial, yaitu garis bawah, titik, koma, dan lainnya, kecuali spasi. Nah, Linux membedakan huruf kecil dengan huruf besar atau case sensitive. Selanjutnya yang keenam ada symbolic link. Link adalah sebuah teknik untuk memberikan lebih dari satu nama file dengan data yang sama. Bila file asli dihapus, maka data yang baru juga terhapus. Format link itu nih. Nah, file duplikat disebut hard link, di mana kedua file akan muncul identik. Bila file asli atau file duplikat diubah, perubahan akan terjadi pada file lainnya. Symbolic link diperlukan bila file tersebut di-link dengan direktori file yang berada pada partisi yang berbeda. Tipe file menjadi satu link dan file tersebut menunjukkan ke tempat asal. Formatnya seperti ini. Nah, pilihan S atau shortcut merupakan bentuk soft link di mana jumlah link count pada file asal tidak akan berubah. Pada bentuk soft link, symbolic link dapat dilakukan pada file yang tidak ada, sedangkan pada hard link tidak dimungkinkan. Perbedaan lain, symbolic link dapat dibentuk melalui media disk atau partisi yang berbeda dengan soft link, tetapi pada hard link terbatas pada
disk yang sama. Selanjutnya, yang ketujuh, lihat isi file. Untuk melihat jenis file, menggunakan format ini. Nah, isi file akan dilaporkan dengan deskripsi level tinggi. Nah, yang selanjutnya yang ke-8 yaitu mencari file. Nah, jika ingin melihat pohon directory dapat digunakan perintah. Yang pertama itu ada find, formatnya itu ini. Nah, akan melihat file yang bernama target file, bisa berupa karakter wildcard. Selanjutnya bisa which, formatnya seperti ini. Nah, untuk mengetahui letak sistem utility. Selanjutnya ada locate, formatnya seperti ini. Nah, dia itu akan mencari file pada semua directory dengan lebih cepat dan ditampilkan dengan path yang penuh. Yang terakhir, yang ke-9 itu mencari teks pada file. Nah, untuk mencari teks pada file digunakan perintah grep, general, regular, expression, print. Nah, perintahnya itu seperti ini. Nah, grep itu akan mencari file yang bernama sesuai pattern yang diberikan dan akan menampilkan baris yang sesuai. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.